Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tugas integrasi aplikasi enterprise, ada tugas UTS microservice. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Jauzaja Muhammad, Cedric Satria Wibawa, Vigo Al-Ghifari, dan juga Faris Yahya Ayas Al-Fatih. Jadi kami menggunakan atau mengimplementasikan microservice yaitu food delivery. Pertama-tama kita akan masuki pengenalan endpoint-nya dan juga bagaimana menghidupkan localhost-nya. Udah ya. Kabar yang pertama ada server node order service.js yang akan berjalan di port 3003. Selanjutnya ada server payment service.js yang akan berjalan di port 3004. Kemudian ada server restoran service.js yang akan berjalan di port 3002. Dan yang terakhir ada server user service.js yang akan berjalan di port 3001. Untuk endpoint yang pertama ada /API/user dan /login. Kemudian yang kedua ada get/API/menus. Kemudian ada post/API/order. Kemudian ada get/API/order. Kemudian ada get/API/order/by id. Kemudian ada put/API/order/by id. Kemudian ada delete/API/order/by id. Kemudian ada get/API/payments. Dan terakhir ada post/API/payments. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan atau mencoba mengimplementasikan endpoint API atau menguji endpoint API-nya. Dan di sini kita memiliki endpoint user login yaitu dengan username dan juga passwordnya 12345 dengan metodenya POST. Nah, jika POST ini berhasil, maka akan muncul JSON yaitu login berhasil. Setelah itu kita akan get all menu atau menampilkan semua menu. Nah, di sini kita memiliki 3 menu, yaitu ada nasi goreng dengan ID-nya 1 dengan harganya 15.000, lalu ada bakso dengan ID-nya 2 dan price-nya yaitu 13.000. Dan juga ada mie ayam dengan ID-nya 3 dan juga harganya 12.000. Selanjutnya kita akan mencoba membuat satu order. Di sini kami akan mencoba memesan menu ID yang 1 dan juga kuantitinya itu 1. Nah, di sini jika order telah berhasil dibuat, maka akan muncul JSON yaitu order berhasil dibuat. Dengan order ID-nya yaitu 8 dan juga totalnya 15.000 karena kita memesan yaitu nasi goreng dengan harga 15.000. Nah, itu kita akan melihat apakah order ini sudah masuk atau tidak. Nah, sudah terlihat kalau order yang sudah kita buat yaitu dengan ID 8 sudah muncul di detail order. Dengan statusnya itu pending yaitu belum dibayar.
Setelah itu kita juga bisa melihat secara detail, yaitu hanya cuma satu saja yang sudah kita buat, yaitu dengan ID-nya 8. Nah, jika berhasil maka kita akan bisa melihat pesanan yang kita buat saja yang tadi. Itu dengan ID-nya 8, menu ID-nya 1, kuantitinya 1, totalnya 15.000 dan juga statusnya pending. Selanjutnya kita akan mencoba mengupdate atau memperbarui order yang sudah kita buat tadi. Karena tadi kuantitinya 1, maka saya akan mencoba mengubahnya menjadi 2, yaitu jika 2 maka harganya akan berubah menjadi 30.000. Nah, maka jika EP-nya berhasil, maka message-nya yaitu order berhasil di-update. Setelah itu kita bisa melihat lagi detail ordernya. Nah, jika sudah berhasil, maka di sini akan terupdate yaitu sebanyak 30.000 karena kuantitinya sudah diubah. Setelah itu kita akan membayar ordernya. Di sini kita akan memasukkan order ID-nya karena tadi 8, maka kita akan memasukkannya 8. Nah, setelah berhasil maka akan muncul JSON yaitu message berhasil, pembayaran berhasil dan juga amount-nya 30.000. Setelah itu kita bisa melihat payment yang sudah kita bayar tadi. Nah, maka akan muncul di sini yaitu order ID-nya 8, amount-nya 30.000 dan juga statusnya sukses. Itu akan dilanjutkan oleh Vigo. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsistensi data. Apakah data yang kita sudah lakukan di API test tadi sudah tersimpan dengan benar di database atau belum? Bisa dilihat di sini contohnya di table atau database order. Nah, di sini kan Jauza tadi mengorder dengan ID-nya itu 8. Namun karena Jauza sudah membayar order tersebut, di sini bisa dilihat bahwa statusnya berubah juga menjadi paid atau sudah terbayar. Berarti datanya sudah konsisten berubah. Terus pada table atau database payments, em, pada kolom amount di sini bisa dilihat kolom amount ini merupakan logik yang sama dengan total order yang dipesan oleh Jauza tadi sebesar 30.000. Nah, ini sebagai bukti kalau datanya sudah konsisten antar service. Selanjutnya yaitu ada keterhubungan antar data. Di microservice ini kita membuat relasinya tidak menggunakan foreign key secara langsung, tapi menggunakan API yang sudah dibuat. Nah, contohnya di sini bisa dilihat pada database order yang memiliki menu ID, yang dimana menu ID ini merupakan kolom yang terdapat pada di database restoran dengan tabel menu. Contoh kedua bisa dilihat di database payments, yang dimana di sini kolom atau ya kolom bernama order ID ini diambil dari database database order. Jadi keterkaitan antar datanya sudah ada secara menggunakan API. Selanjutnya dijelaskan oleh Faris. Baik, saya di sini akan menjelaskan untuk bagian integrasi sistemnya. Pada sistem ini, setiap service itu akan saling terhubung melalui API menggunakan HTTP request dengan bantuan Axios. Jadi, antar service itu nggak saling akses database secara langsung ya. Lalu, sebagai contohnya, pada saat kita mau ngebuat order itu, order service biasanya butuh data menu untuk mengetahui harganya. Karena data menu itu berada di database restoran service. Maka order service akan melakukan request ke restoran service-nya. Sebagai contoh ini di sini ada konstanta await axios.get http localhost 3002 API menus yang di mana dari respon tersebut order service mengambil data menu yang sesuai. Kemudian itu tuh akan menghitung total harganya berdasarkan jumlah pesanan. Jadi order service itu nggak nyimpen data menu sendiri, melainkan selalu ngambil dari sumber aslinya. Lalu kemudian pada proses pembayaran di payment service.
Itu kita juga butuh data dari service lain, itu order service. Sebagai contohnya mirip kayak tadi kodenya, tapi bedanya di sini ada ketambahan plus order ID aja. Jadi di sini tuh payment service bakal ngambil data order berdasarkan order ID untuk mendapatkan total harganya. Setelah itu payment service akan menyimpan data pembayaran dan mengupdate status ordernya itu menjadi apa ya, sudah dibayar. Lalu dengan cara ini biasanya self service itu bakal berdiri sendiri, tapi bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kita lanjut ke alur data sistemnya. Alur data sistem ini dimulai dari klien yang mengirim request ke server, kemudian diproses oleh service, disimpan ke database, dan akhirnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk JSON. Sebagai contohnya itu pas klien ngirim request untuk membuat order ke endpoint-nya, contohnya tuh ada di endpoint post slash API slash orders. Mungkin bisa dilihat dari Postman nanti ada ya di sana. Request tersebut itu akan diterima oleh order service-nya, kemudian diproses menggunakan bisnis logic yang ada, kayak validasi data dan perhitungan total harganya. Jika dibutuhkan, service akan mengambil data dari service lain, seperti order service yang mengambil data menu itu dari restoran service. Setelah semua data lengkap, order service akan menyimpan data pesanan ke dalam database miliknya, karena setiap service memiliki data masing-masing. Jadi kayak datanya itu nggak bakal saling tercampur. Lalu ketika proses penyimpanan itu selesai, server akan mengirim respon balik ke klien dalam format JSON. Mungkin bisa dilihat, kasih lihat contohnya jauh di Postman-nya yang order berhasil dibuat. Nah ini dia. Eh, jadi sini pesannya akan nampil itu order berhasil dibuat dengan totalnya itu ada di situ 15.000 ya. Ya 15.000. Secara sederhana itu alur datanya tuh bakal apa ya, dimulai dari klien ke API service, lalu ke bisnis logic, lalu ke service lain kalau ada misalnya, lalu ke database, dan terakhir ke respon JSON yang balik ke kliennya lagi. Jadi contoh nyatanya pas kita ngebuat order itu, klien ngirim request, kemudian order service itu bakal ngambil data menu, lalu akan menghitung totalnya, nyimpan data, dan bakal ngirim balik responnya. Sedangkan pada proses pembayaran itu, payment service mengambil data order, menyimpan data pembayaran, lalu mengupdate status ordernya, dan akan ngirim balik respon ke klien. Mungkin itu saya dari saya akan balikan ke Jauza. Oke, baik. Sekian dari penjelasan dari tugas yang berhasil kami buat. Tapi kalau kami juga menyadari kalau tugas yang kami buat masih belum mendekati sempurna. Kami mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.